melanjutkan, Pak Tamrin, saya akan kembali ke Anda. Kalau tadi Anda katakan bahwa social movement ini juga merupakan kritik soal kinerja dari pemerintah dan lain-lain. Bagaimana tanggapan dari pihak asing? Ini juga banyak sekali media asing juga menyoroti soal vonis ini. Bahkan sampai mengatakan menodai reputasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran. Apa dampaknya sampai sejauh itu? Saya kira kalau di tingkat internasional, terutama di dunia barat, barangkali bisa berdampak sejauh itu. Karena di dalam budaya barat itu kan penghormatan terhadap kemerdekaan untuk mempunyai keyakinan dan beragama menurut keyakinan itu sangat dihormati. Nah, dalam masyarakat kita itu campur tangan dari berbagai macam pihak terhadap kebebasan beragama itu memang cukup kuat, dan ada suatu kecenderungan yang kuat untuk tidak menyentuh agama dan tidak boleh sama sekali mempermainkan atau menista agama. Itu kuat sekali di dalam masyarakat kita, sehingga aksi-aksi bela Islam 1 dan 2, 3 itu menunjukkan ketersinggungan bahwa nurani kolektif yang menghargai agama itu tersinggung. Nah, sampai di situ. Tapi kalau di dalam hal itu kan itu sudah mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Pak Ahok itu adalah penistaan agama. Kalau menurut saya tidak. Itu adalah penistaan terhadap politisi-politisi busuk yang begitu hausnya pada kekuasaan sampai menggunakan ayat-ayat kitab suci. Menarik, jadi saya juga sebenarnya itu. Baik, Pak Tamrin, ditahan dulu statement Anda, Pak Tamrin, ditahan dulu statement Anda, karena saya mau menanyakan soal pasal-pasal. Tadi Anda kan bahwa itu sebenarnya, kalau tadi Pak Tamrin mengatakan bahwa enggak, justru itu soal kaitannya dengan politis. Ayat ini sangat sulit sekali ya untuk dijelaskan, dan pasal karet 156 ini, bagaimana Anda melihatnya? Dua pasal itu dua pasal bermasalah. Saya ulang, yang pertama 156 warisan dari Belanda. Jadi lahirnya 156 juga menimbulkan perdebatan Perdana Menteri Belanda dan Parlemen. Ya, di British Criminal itu dari awalnya juga di Perancisnya jadi masalah. Pasal ini sebenarnya pasal karet ya, jadi harusnya dihilangkan. Nah, makanya yang kedua 156AA itu juga PNPS, sejenis perundang-undangan yang sekarang tidak diakui ya, tapi dimasukkan ke undang-undang. Padahal harusnya orang itu boleh dipidana dengan undang-undang. Tapi ini PNPS yang dimasukkan ke KUHP. Artinya dua pasal ini bermasalah sebenarnya untuk menghambat tadi kemerdekaan orang berekspresi, berbeda keyakinan. Oke lah, sekarang menjadi hukum positif. Tapi persoalannya kan ketika hukum positif dilakukan, apakah pertanyaan saya, orang kan didakwa dengan KUHP. Banyak pasal-pasal KUHP juga yang tidak dipergunakan, yang otomatis dinyatakan tidak berlaku. Seperti pasal-pasal setidaknya ya dalam tanda petik pornografi atau alat-alat kontrasepsi. Itu juga walaupun masih hukum positif tidak berlaku. Nah, apalagi dua pasal bermasalah. Terlepas sekarang masih hukum positif. Tapi kalau sekarang hukum positif ini dipertahankan, tadi kan sifatnya subjektif. Misalkan kata kesengajaan diserahkan pada penegak hukum. Ini terbukti kan antara jaksa maupun hakim juga dua hal yang berbeda pada fakta persidangan nyata. Nah, ini dua pasal ini saya pikir ini bagi politik hukum ke depan, artinya legislatif sama pemerintah harus memikirkan jangan sampai pasal-pasal ini dipergunakan kaitannya ketika ada pilkada, ada pemilu. Ini kan pasal ini sering. Tapi pasal ini juga pernah kemudian di judicial review ditolak kok. Ya, makanya sekarang MK kan yang menafsirkan. Sekarang kan faktanya sekarang seperti dikatakan Pak Tamrin tadi, ketika ada orang ya memimpin pemerintahan daerah 70% atau 76% mengapresiasi keberhasilannya. Tapi orang itu dilakukan menggunakan pasal ini. Orang mengatakan tidak hubungan dengan politik, tapi faktanya kan muncul menjelang pilkada kan. Yang jadi persoalan kan saya pertanyaan, kalau itu memang pernyataan Pak Ahok pidana, kenapa yang di Belitung? Kenapa yang buku tidak pidana? Itu kan jadi pertanyaan, kenapa muncul sekarang? Nah, itu juga makanya sekarang jangan sampai pasal-pasal ini kelak menimbulkan korban-korban berikutnya. Tapi perlu satu hal belum pernah. Orang suka bandingkan penodaan agama yang Pak Ahok itu pernyataan, perasaan. Kalau yang lain itu perbuatan, jadi nampak gampang pembuktiannya. Kalau yang Pak Ahok ini pernyataan itu baru Pak Ahok. Jangan bandingkan dengan Arswendo, jangan bandingkan dengan siapa? Gavatar dan lain itu perbuatan karena nampak lihat. Dan kalau Ahok itu sekarang baru pernyataan yang bisa multitafsir. Oke, baik. Kita harus jeda. Mohon maaf, menarik sekali perbincangan kita. Saya akan tanyakan berikutnya, banyak pihak yang ingin menjadi penjamin Ahok, termasuk Jarod sendiri. Bagaimana prosesnya? Apa kemudian ada peluang untuk Ahok menjadi tahanan kota? Nanti Kang Asep dijawabnya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Trend Talk.